Kita lanjut pembahasan deret kemarin sampai deret Taylor. Sekarang kita lanjut ke deret Laurent. Jadi begini, kalau kita perderetkan fz ini di z sama dan z0 gitu ya, ini kita sebut sebagai deret Taylor gitu ya. Nah, kan tetapi misalkan ya, kita mau menderetkan si fz ini di z sama dan z0, tentunya daerah keanalitikannya jadi cakram, berupa cakram yang terbuka ya, z min z0 kurang dari r ya, modulus dari z min z0 kurang dari r. Nah, kalau di z0 ini ternyata fz tidak analitik misalnya ya. Kalau fz tidak analitik, artinya daerah analitikanya akan berkurang ya, sehingga di z0-nya tidak analitik, maka daerah keanalitikannya menjadi cakram seperti ini, 0 lebih dari modulus dari z min z0 kurang dari r. Lebih ekstrim lagi, misalkan tidak hanya di z0 yang tidak analitik, tapi di daerah lingkungan z0 ini yang berjari-jari R1 gitu ya, ternyata tidak analitik juga, sehingga yang analitik hanya di daerah warna kuning ini, sehingga daerah keanalitikannya menjadi R1 lebih dari modulus z min z0 kurang dari R2. Nah, ketika daerah analitiknya tidak seperti ini ya, ini kan yang biasa ya, daerah analitiknya seperti ini disebut deret Taylor. Tapi ketika daerah analitiknya ada bagian ini ya, maksudnya bagian yang tidak analitik di dalam lingkaran, artinya membentuk cincin ya, maka ini disebut deret Laurent. Nah, secara umum fungsi fz ini jika diperderetkan ya, itu bisa dibuat dalam bentuk seperti ini ya, an kali z min z0 pangkat n plus sigma dari n sama dan 1 sampai hingga per z min z0 pangkat n. Ini secara umum ya, secara umum ini seperti ini. Tentunya tidak harus an dan bn ini keduanya muncul gitu ya, maksudnya tidak harus deretnya yang ini dan deret yang seperti ini muncul ya. Jadi deret yang pangkat n dan deret yang seper pangkat n ini keduanya muncul, itu tidak harus ya, bisa muncul bagian ininya saja atau bagian ininya saja, atau hanya deretnya misalnya tidak sampai tahingga gitu ya, itu bisa aja muncul gitu ya. Nah, untuk kasus ini deret Laurent itu daerah keanalitiknya bisa kita hubungkan seperti ini gitu ya, lebih dari R1 tapi kurang dari R2. Nah, AN dan BN ini bisa kita cari dari persamaan ini. Persamaan ini tentunya integral lintasan ya, atau kita sebut sebagai integral apa? Kita bisa hitung dengan menggunakan teorema integral Cauchy ya. Masih ingat integral Cauchy? Nah, lintasan C-nya ini adalah lintasan yang tertutup sederhana. Atau karena di dalam ini ada bagian yang tidak analitik ya, di dalam lintasan ini ada bagian analitik, kita juga bisa sebut ini sebagai integral tersambung tidak sederhana ya. Nah, kita ambil contoh misal ya. Misal kita punya fz-nya, fz sama dengan e pangkat seper z gitu ya. Nah, kita mau perderetkan di pusat di z sama dengan 0 gitu ya. Tapi ingat bahwa seper z itu
tidak terdefinisi ya ketika Z-nya 0. Kenapa? Karena semua pembagian terhadap 0 itu tidak terdefinisi. Artinya di sini karena 1 per Z, maka FZ ini menjadi tidak analitik gitu ya, karena pangkatnya itu tidak terdefinisi ketika Z-nya 0. Sehingga FZ ini tidak analitik di Z0 gitu ya. Sehingga awalnya ketika E pangkat sesuatu ya, E pangkat Z, itu daerah analitiknya Z kurang dari tahingga gitu ya. Nah, karena di sini tidak analitik di Z0, maka awalnya kurang dari tahingga dibatasin lagi yang lebih dari 0 karena 0-nya tidak termasuk. Sehingga kalau kita buat deret ya, kita buat deretnya, ini kan persamaan untuk E pangkat Z ya. Ini deret untuk E pangkat Z. Nah, kalau kita ganti Z-nya dengan 1 per Z, otomatis kita ganti saja ya Z-nya dengan E dengan 1 per Z gitu ya. Kesananya tinggal di ini pangkat Z ya, Z pangkat N ya, Z pangkat N. Kemudian batasnya kita harus ubah. Yang awalnya tadi kurang dari tahingga, sekarang suku ininya, suku pangkatnya ini kurang dari tahingga tapi lebih dari 0 gitu ya. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita punya FZ ini ya, 1 per Z kuadrat ditambah 3Z dikurang 4. Maka penyebutnya kita bisa faktorkan menjadi Z plus 1 dikali Z min 4. Nah, kalau kita lihat, nah kita mau menderetkan si FZ ini di daerah ini ya, spesifik di daerah ini perderetannya. Tapi kalau kita lihat ya, di sini tidak analitik di Z sama dengan min 1 ya, dan tidak analitik di Z sama dan 4. Oke. Nah, kalau kita mau perderetkan FZ di daerah ini bisa kita gambar jari-jarinya 1 ya, jari-jari S1 ini 1, jari-jarinya 1, kemudian jari-jari luarnya 4 ya. Nah, kalau kita lihat di sini min 1 kan ya, di sini di bagian ini tidak analitik di Z sama dan min 1, di bagian ini tidak analitik di Z sama dan 4 ya, karena membuat kalau Z-nya min 1 kan di sini jadi 0, kalau di sini 4 ya Z-nya jadi 0 juga ya, jadi tidak analitik di min 1 dan 4. Kalau kita lihat di sini min 1 itu di sini dan 4 itu di sini ya. Nah, dengan demikian kita bisa lakukan perderetan dengan cara bagian yang di lingkaran dalam itu ya. Ini kan min 1 itu di lingkaran dalamnya ya. Min 1 itu ada di lingkaran dalam. Maka yang bagian per Z, oh ya ini harus bentuknya harus diubah menjadi seperti ini ya. Kalian bisa cari dengan cara A ditambah B per gitu ya. Kemudian diselesaikan A dan B-nya. Nah, untuk mencari deretnya kita harus pisah ya. Nah, bagian ini karena dia tidak analitik di min 1 dan min 1 itu ada pada lingkaran yang dalam ya, maka kita pilih yang bagian ini, bagian suku ini kita deretkan di lingkaran yang dalam ya, maksudnya di ini ya,
di jari-jari yang satu. Jadi kita deretkan di sini. Di bagian ini ya. Sedangkan yang suku yang 4 gitu ya, suku yang tidak analitik di 4, dia nempelnya di lingkaran luar ya. Maka kita harus perderetkan yang ini di lingkaran yang luarnya itu ya. Ini kita ambil bagian yang sininya. Nah, kita kerjakan satu persatu ya. Kita kerjakan bagian ini, kemudian kita kerjakan bagian ini. Nah, kita lihat untuk yang 1/z ini kan kita bisa tulis seperti ini ya. Seperti ini. Atau kalau z-nya pindah ke sini, sehingga hasilnya 1/z kurang dari 1 ya. Nah, kemudian bentuk yang ini kita harus ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Ini kan bentuk umumnya ya. Kalau kita lihat di sini bentuk umumnya ini, di sini sesuatu, di sini sesuatu yang kurang dari 1. Oke. Jadi kalau kita punya 1 plus A gitu ya. Ini ya bentuk deretnya. Bentuk deretnya -1 pangkat N A pangkat N ya. Dengan daerah deretnya gitu ya, daerah keanalitiknya di A ya, salah, A daerah analitiknya A kurang dari 1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini A, di sini A, di sini A ya. Nah, yang kita punya adalah di sini 1/z kurang dari 1. Artinya A-nya ini 1/z gitu ya. Berarti kita harus ubah bentuk ini menjadi 1/1 ditambah 1/z gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita bagi dengan z. Suku di atas dibagi dengan z gitu ya. Yang di atas ini dibagi z, dibagi dengan z, yang bawah juga dibagi dengan z. Harus dua-duanya ya, di bagian atas dibagi z, maka di bagian bawah dibagi z. Sehingga di bagian atas ini jadi -1/5 1/z gitu ya. Di bagian atas, kemudian bagian bawah z dibagi z kan 1, z dibagi z jadi 1/z. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Bentuk yang seperti ini. Jadi di sini A, di sini batasnya juga A kurang dari 1. Di sini 1/z, maka batasnya juga 1/z kurang dari 1 ya. Sehingga kalau ini 1 plus 1/z, maka deretnya adalah ini ya. Ini 1/z, ini 1/z. Nah, sehingga kalau dikerjakan, karena di sini ada z ya. Ini kan z pangkat 1, z pangkat 1 dikalikan dengan z pangkat n, maka hasilnya z pangkat n plus 1. Ini pangkat 1 dikali berarti pangkatnya dijumlah ya. Kemudian n pangkat 1 pangkat n kan 1 ya. Sehingga di sini -1 pangkat n aja, sisa ini aja. Nah, ini. Dengan batasnya 1/z kurang dari 1. Atau kita tulis pakai yang ini aja ya. Jadi 1 min z gitu ya. 1 min modulus dari z. Kemudian kita
perderetkan bagian berikutnya. Bagian berikutnya adalah bagian yang ini ya. Dideretkan di Z kurang dari 4 ya. Jadi kita punya Z kurang dari 4. Kita mau bentuknya seperti bentuk umumnya. Jadi 4-nya pindah ke sini sehingga Z per 4 kurang dari 1 ya. Kemudian bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi sini ada Z gitu ya. Maka di sini Z, di sini modul Z kurang dari 1. Karena di sini yang kurang dari 1 itu adalah modulus dari Z per 4. Gitu ya. Maka kita harus ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Ada Z per 4-nya. Caranya dibagi Z dibagi dengan 4 ya, dibagi dengan 4. Dibagi dengan 4. Dibagi dengan min 4, sorry. Dibagi dengan min 4, jadi 1/5 dikali min 1/4 ya. Kemudian Z dibagi min 1/4 jadi Z min Z per 4 kan yang ini. Kemudian min 4 dibagi min 4 jadi 1 ya. Nah inilah bentuk. Nah yang kita deretkan bagian yang ininya ya, karena mirip seperti ini ya. Ini kan 1 per 1 min Z gitu ya. Ini 1 per 1 min Z per 4. Berarti deretnya juga Z per 4 gitu ya. Ini Z per 4, ini Z per 4. Pangkat N. Kita teruskan. Ini dikali ini ya. 1/5 kali min 1/4 jadi. Kemudian oke. Di sini Z pangkat N ya. Z pangkat N. Yang bagian bawahnya ini 4 pangkat 1 ya. Ini 4 pangkat N. Dikalikan jadi 4 pangkat N plus 1. Jadi batasnya di Z kurang dari 4. Nah, sehingga deret yang kita mau carikan sebetulnya F ini ya. FZ-nya gitu ya. Maka si FZ-nya sama dengan ini itu kan tadi ini ditambah ini kan ya, maka hasilnya deret yang ini ditambah deret ini, hasilnya seperti ini tambah ini ya. Kemudian batasnya bagaimana? Ini batasnya ini ya, ini batasnya ini, yang deret ini batasnya ini, yang deret ini batasnya ini, kemudian digabung. Batas ini dan batas ini digabung. Jadilah seperti ini. Nah, inilah deret yang kita inginkan gitu ya. Deret FZ di daerah 1 kurang dari modulus Z kurang dari 4 ya. Nah, ini daerah yang kita inginkan. Nah, ini hasil deretnya. Oke, kemudian contoh berikutnya ya. Misalkan kita punya ini fungsi Z-nya seperti ini. Kemudian kita mau deretkan di Z sama dan 1. Nah, kita lihat di sini tidak analitik di Z1 ya. Dan tidak analitik di Z kurang dari 2. Sehingga kemungkinan daerah keanalitikannya menjadi dari kita kan di 1 ya. Artinya bentuknya ingat ya selalu ketika Z min Z0 ya. Gitu ya. Karena di 1 ya, di daerah 1 maka Z0-nya itu 1, berarti Z min 1 gitu ya.
Nah, ada dua kemungkinan daerah keanalitikannya. Pertama, di daerah 0 sampai 1 gitu ya. Jadi di daerah yang diarsir ini. Kemudian bisa juga di daerah yang lebih dari 1. Artinya di daerah di luar daerah cincin yang diarsir ini. Jadi di semua ya, di semua daerah itu bisa masuk ke bagian ini. Jadi bisa di daerah ini, bisa di daerah ini kita melakukan perderetan dari fungsi ini. Tentunya ini bergantung soalnya ya. Ketika misalnya soalnya ingin perderetkan di daerah ini, ya kita lakukan perderetan di daerah ini gitu ya. Kalau soalnya minta perderetkan di daerah ini, berarti kita perderetkan di daerah ini. Coba kita lakukan perderetan di daerah ini ya. Pertama kita misalkan kita mau menderetkan di daerah ini. Maka ini kan kita punya di sini ada dua bagian gitu ya. Ini dan ini. Nah, kalau kita mau deretkan di daerah yang ini gitu ya. Tentunya daerahnya bisa kita jadi dua daerah gitu ya. Maksudnya kita jadi ini kan sebetulnya gabungan antara ini dan ini gitu ya. Gabungan antara 0 lebih dari Z-1 dan Z-1 kurang dari 1. Jadi gabungan dari ini dan gabungan dari ini gitu ya. Nah, kemudian yang kita ubah, kalau kita lihat di sini, Z-1 itu di sini ya. Jadi ternyata satunya ini dia tidak analitik di 1 kan. Tidak analitik di 1. Ternyata 1 ini ada di bagian dalam ya, bagian dalam daerah keanalitikan gitu ya. Maksudnya cincin dalam ya, ada di cincin dalamnya, di jari-jari yang nolnya ini, sehingga yang kita deretkan justru yang ada di cincin luar ya. Nah, di sini kan Z-2 ya, daerah analitiknya, tidak analitiknya di Z sama dan 2. Z sama 2 sama dan 2 di sini ya, ada di lingkaran luar ya. Nah, maka yang kita deretkan itu yang ada di lingkaran luar itu ya. Sedangkan yang di daerah yang di jari-jari 0 ini tidak usah kita deretkan gitu ya. Jadi kalau ini R1 ya, ini kan R1 lebih tidak R1-nya bukan 0 gitu. Kita deretkan juga di bagian lingkaran dalamnya gitu ya. Tapi ketika R1-nya ini 0 gitu ya, kita tidak usah deretkan yang bagian dalam. Yang kita deretkan bagian yang luarnya ya, bagian lingkaran luar. Otomatis berarti yang kita deretkan bagian yang ini ya, karena tidak analitik di lingkaran luarnya. Sehingga yang kita deretkan bagian yang ini, yang seper Z-2. Kemudian ini bisa kita tukar ya posisinya biar sama dengan bentuk umum gitu ya. Bagian bawah ditukar posisinya, bagian atas juga ditukar. Jadi -1. Maksudnya ini dikali -1, di bawah juga dikali -1 ya. Jadi -Z ditambah 2. Maksudnya berarti ini. Kemudian karena kita maunya di Z sama dan 1 ya. Di Z sama dan 1, oke. Maka kita harus ubah bentuknya menjadi
ada di sininya Z min 1. Karena kita tadi di Z sama dengan 1 gitu ya, maka harus ada bentuk Z min 1. Nah, kalau kita mau perderetkan di Z sama dengan 5 misalnya, maka ini kita harus ubah menjadi Z min 5 gitu. Gimana caranya? Di sininya ada Z min 5 gitu ya. Nah, sedangkan ini kasusnya di Z sama dengan 1 gitu ya. Maka gimana caranya? Terserah, agar ininya jadi Z min 1. Nah, di sini caranya adalah si 2-nya ini kita pecah jadi 1 min 1 ditambah 1 gitu ya. Berarti di sini 1 min Z jadinya. Ini kan 1 tambah 1 kan 2 ya. Di 1 min Z ditambah 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Maka ini gampang ya, kita ubah ke deretnya. Masih ingat ya bentuknya ya. Jadi seper 1 min A itu hasil deretnya A pangkat N ya. Dengan batasnya A kurang dari 1 ya. Selalu seperti itu. Nah, ini 1 min, ini kan 1 min A, ini 1 min Z min 1. Maka kita ganti aja ininya dengan Z min 1. Ini tentu dikali ya depan. Ini Z min 1. Jadi Z min 1 pangkat N. Batasnya berarti di sini A, berarti batasnya Z min 1 kurang dari 1. Dan inilah batas yang kita dapatkan itu ya. Nah, sehingga FZ totalnya yang ini ya, 1 per Z min 1 dikurang 1 per Z min 2. Oke. 1 per Z min 2 nya sudah kita dapatkan deretnya seperti ini. Sehingga totalnya ini ditambah yang ini. Sekarang batasnya menjadi ini ya. Karena digabung dengan suku yang ini ya. Suku ini tidak analitik di Z sama dan 0 ya. Sorry, di Z sama dan 1. Maka di sini ditambah ya. Sehingga gabungannya seperti ini. Jadi bagian ini yang bagian suku kanannya, suku yang ini. Sedangkan bagian ini yang membuat tidak analitik di, kalau Z-nya 1, ini kan tidak analitik di Z1 ya. Jadi kalau ini 1 kurang 1, 0 kan ya. Berarti tidak analitik di jari-jari 0 gitu ya. Nah, kasus berikutnya adalah kalau kita mau perderetkan di daerah ini ya. Jadi ini bergantung soal ya. Kalau soalnya minta deret di sini gitu ya, di daerah ini, kita gunakan cara seperti ini. Tapi kalau soalnya minta di deret di daerah ini, caranya seperti ini. Kita harus ubah bentuknya sehingga menjadi sesuatu ya, sesuatu A gitu ya, kurang dari 1 gitu ya. Nah, ini kan seperti ini ya, kita ubah jadi ini pindah ke sini jadi seper Z min 1 kurang dari 1. Nah, ini kan bentuknya sudah seperti ini ya, sesuatu kurang dari 1. Ini sesuatu kurang dari 1. Maka bisa kita ubah yang seper Z min 2 nya gitu ya menjadi ini. Kemudian kita harus, karena kita sesuatu ini ya, kita punya seper Z min 1, maka bentuk ini juga, bentuk yang ini harus kita ubah menjadi ada sesuatu ini ya. Nah, ini kita dapatkan di sini. Jadi diubah menjadi ada 1 per Z min 1 nya. Caranya gimana? Caranya di sini dibagi Z min 1 dibagi Z min 1. Nah, kalau kita teruskan hasil deretnya berarti 1 per 1 min A ya. Berarti ini pangkat N gitu ya.
ini ya, sehingga hasilnya ini Z min 1 kan pangkat N ya, pangkat 1 ya, pangkat 1 di sini pangkat N, maka di sini pangkatnya N plus 1 ya. 1 pangkat N ya jelas tetap 1 ya. Nah, sehingga deretnya menjadi seperti ini. Fz sama dengan 1 per Z min 1 ya, dikurang deret ini ya. Sama dengan ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita lihat ya di sini. Ini kan ada Z min 1 ya. Ini Z min 1. Sehingga kita bisa buat seperti ini. Maksudnya gimana? Kalau N-nya 0, kalau N-nya 0, 0 plus 2 ya. Itu berarti gini loh, ini kan kita bisa sebenarnya sampai sini aja sudah cukup ya. Nah, ini kita bentuk lebih sederhananya lagi. Ini caranya kita masukkan ya, masukkan ke suku ini. Ini kan kalau dideretkan berarti seper Z min 1 pangkat 1 gitu ya, ditambah seper Z min 1 pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita ditambahkan ini, berarti suku seper Z pangkat 1 itu udah nggak ada ya, hilang gitu ya. Maka di sini sukunya mulai dari 2 ya. Mulai dari pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya gitu. Karena pangkat satunya udah habis ya di sini. Oke, kalau bingung bisa sampai sini juga tidak masalah, tapi kalau dilanjut sini juga boleh ya. Karena apa? Suku pangkat satunya ini udah habis di sini ya. Ini kan dikurang ya. Nah, inilah jadi hasilnya, hasil deretnya seperti ini dengan batas yang lebih dari 1 gitu ya. Nah, contoh lain misalkan kita mau perderetkan Fz pada daerah ini ya. Nah, kita lihat lingkaran cakram ini bagaimana bentuknya. Ini kan titik pusatnya di I ya. Titik pusatnya di I gitu ya. Z0-nya sama dengan I ya. Maka pusatnya di I. Kemudian jari-jarinya 2. Jari-jarinya 2. Tapi kita mau perderekan di daerah yang lebih dari 2. Berarti sebenarnya daerah deretnya itu di sini ya, di luar cakram ini gitu ya. Kemudian Fz-nya misalnya kita punya Fz-nya seperti ini. Maka ini bisa kita faktorkan penyebutnya jadi seperti ini. Sehingga kita jelas ya di sini tidak analitik di Z sama dan I dan Z sama dan min. Selanjutnya kita ubah bentuknya. Kita pisah ya. Pisah seperti ini. Jadi A tambah B. Kemudian kita selesaikan A dan B-nya. Kita dapat A-nya min I per 2 dan B-nya I per 2. Kemudian kita mau perderetkan pada daerah ini ya, daerah yang lebih dari 2. Nah, otomatis ini kita buat bentuknya menjadi A kurang dari 1 gitu ya. Ini bisa kita pindah ke sini sehingga 2 per Z min I kurang dari 1. Nah, selanjutnya
kita ambil suku yang ada di lingkaran luar ya. Mana yang ada di lingkaran luar? Kalau ini Z sama dan I ya, tidak analitik di Z sama dan I. Posisinya ada di sini. Kalau bagian ini tidak analitik di Z sama dan min I ya, posisinya di sini ya, min I. Min I posisinya di sini. Sehingga suku yang ini gitu ya, suku yang ini ada di lingkaran luar ya. Maka yang kita deretkan ada yang ada di lingkaran luar ini. Karena yang di dalam kalau di dalam ini tidak analitiknya di jari-jarinya 0 ya. Jadi tidak usah dideretkan. Jadi yang kita deretkan yang di lingkaran luar yang punya jari-jari gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. I per 2 kali seper Z plus I ya. Tapi yang kita punya batasnya seperti ini gitu ya. Maka kita harus ubah bentuknya sehingga ada suku yang 2 per Z min I-nya itu ya. Nah, caranya adalah dengan dibagi ya. Dengan dibagi tentunya ini boleh juga kita tulis seperti ini ya. Ada I-nya. Kenapa? Ini kan modulus ya. Jadi hasilnya tetap sama gitu ya. Ini untuk memudahkan aja. Sehingga kalau ini dibagi Z min I jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita deretkan bagian ininya. Sehingga hasil deretnya seperti ini. Nah, sehingga hasil deretnya ini ya. Ini bisa kita masukkan di sini. Z min I, ini Z min I pangkat N. Jadilah Z min I pangkat N plus 1 ya. Kemudian ini I setengah I gitu ya. I di sini 2I pangkat N, jadilah I-nya pangkat N plus 1 ya. Ini I. Di sini ada I, di sini ada I pangkat N, jadilah di sini N pangkat 1. Kemudian ini 2 pangkat N, di sini 2 pangkat, ini kan di bawah ya, berarti 2 pangkat min 1. Berarti di sini 2 pangkat N, di sini 2 pangkat min 1, jadilah 2 pangkat N min 1. Nah, inilah bentuk akhirnya. Jadi ini untuk deret, ini bagian ininya saja ya. Sehingga sebetulnya untuk FZ-nya menjadi min ini ya, min I per 2 per Z min I ya, ditambah deret ini gitu ya. Tambah deret ini masuk sini, ditambah ini ya, ditambah suku ini, ditambah suku ini. Ini tulis di sini, tulis ulang di sini. Oke, selanjutnya ada soal latihan. Kita coba bahas satu persatu ya. Oke, yang satu ini nomor 1 ya. Kita punya seper Z kali 1 plus Z dengan daerah analitiknya mau di sini gitu ya. Maka kita bisa ubah gitu ya. Bentuknya di sini kita faktorkan menjadi Z seper Z dan 1 plus Z. Kemudian kita cari A dan B-nya. Ketemu A-nya 1, B-nya min 1. Sehingga penulisannya FZ sama dengan ini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini tidak analitik di 0 dan min 1 ya.
Kemudian kalau kita gambar daerah analitikanya ini kan berarti cincin pusatnya di Z sama dan 0, jari-jari dalamnya 0, jari-jari luarnya 1. Jadi ini dalamnya 0, jari-jari luarnya 1 ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang suku ini tidak analitik di Z0 ya, berarti tidak analitik di sini. Dan suku ini tidak analitik di Z sama dan 1, posisinya di sini. Nah, yang kita deretkan selalu yang di posisi yang di lingkaran luar ya, atau lingkaran yang jari-jarinya tidak 0 gitu ya. Ini kan jari-jarinya tidak 0, maka kita deretkan bagian ini ya. Sehingga yang kita deretkan suku yang 1/Z nya. Ini yang kita deretkan. Tentunya jelas ya, 1/1 plus Z hasil deretnya ini. Sehingga hasilnya FZ sama dan ini ya. Dengan batas keanalitikannya ini. Dan nomor 2 juga sama prosesnya seperti itu ya. Kalian bisa perhatikan nih di sini. Nomor 3 juga mirip ya. Sekarang batasnya mau di luar ya, di luar lingkaran. Jadi kita punya lingkaran tapi lebih dari 1, artinya kita mau di daerah yang di luar lingkaran ini gitu ya. Caranya gimana? Pertama kita lihat bahwa kalau batasnya ini kan berarti 1 lebih dari Z gitu ya. Karena 1 lebih dari Z, berarti ini kan berarti 1/Z gitu ya. Kurang dari 1. Nah, maka kita perlu 1/Z kurang dari 1. Maka bentuk ini ya, bentuk FZ nya kita harus ubah menjadi ada 1/Z nya gitu ya. Nah, kebetulan ini caranya gampang ya, tinggal dibagi Z sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah ada 1/Z nya, kita tinggal perderetkan bagiannya sehingga hasilnya seperti ini. Hasil deretnya ini kalau kita teruskan jadilah 1/Z pangkat N ya, dengan batas yang ini ya. Ini pindah ke sini bisa, sehingga seperti ini 1 dikali Z, sehingga di sini 1/1 kurang dari Z, sesuai dengan batas yang diinginkan ya, daerah yang diinginkan. Ini pangkat min N karena di sini 1 ya, 1/Z, jadi Z ke atas jadi min pangkat min ya. Soal berikutnya. Nah kalau di kasus-kasus sebelumnya lingkaran yang di dalam jari-jarinya 0 ya. Nah, kalau lingkaran di dalam jari-jari 0, kita tidak perlu perderetkan di yang di lingkaran dalamnya itu ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini gitu ya, lingkaran dalamnya jari-jarinya 1, artinya nggak 0 gitu ya, maka kita harus deretkan dua-duanya ya. Kita deretkan kedua suku ini gitu ya. Tentunya bagian yang tidak analitik di lingkaran dalam, berarti suku yang mana? Suku yang ini ya. Suku yang ini kan tidak analitik di min 1 ya, yang berada di lingkaran yang dalam. Artinya suku yang ini, berarti suku yang ini itu harus kita deretkan di bagian yang lingkaran dalamnya, yang jari-jarinya 1 ya. Kemudian suku satunya, suku yang ini, karena dia tidak analitik di 5, dan 5 itu ada di lingkaran luar ya. Ini kan Z sama dan 5 ada di lingkaran luar. Maka bagian ini yang kita harus
perderetkan di lingkaran luar itu ya. Jadi ini kita deretkan di batas yang ini ya. Dan selanjutnya perhitungannya bisa kalian amati di sini ya. Sehingga hasil deretnya ya tentunya gabungan antara deret yang suku ini dan suku ini sudah dapat deretnya ini, kemudian suku yang ini deretnya ini tinggal digabung ya, artinya dijumlahkan. Hasilnya seperti ini. Nah, inilah batas keseluruhannya. Selanjutnya kita mau perderetkan gitu ya fungsi ini di Z sama dengan 1. Tapi kita mau bentuk daerahnya seperti ini gitu ya. Tentu saja mudahnya adalah kita cari batas-batas ketidakanalitikannya ya. Nah, kalau kita lihat bentuk penyebutnya seperti ini, kita bisa ubah seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tidak analitik di Z sama dengan 1 ya. Dan di Z min 1. Jadi kita bisa gambar karena kita di Z sama dengan 1 ya, artinya titik pusat dari daerahnya di sini gitu ya. Jadi kita bisa gambar cincin dengan jari-jari R tertentu yang sehingga lingkaran luarnya ini menyentuh titik ketidakanalitikannya gitu ya. Jadi kita buat jari-jarinya, jadi dari titik pusatnya Z sama dengan 1, berarti di sini kita buat lingkaran dengan jari-jari yang sehingga menyentuh yang tidak analitik ini, titik yang tidak analitik. Nah, agar menyentuh berarti dibuat jari-jarinya 2 ya, jari-jarinya 2. Nah, sehingga batasnya menjadi batas cakram seperti ini. Yang selanjutnya dikerjakan seperti biasa dengan batas seperti ini. Dan contoh lainnya misalnya di Z sama dengan min 1. Tentunya kita harus buat lingkaran yang menyentuh titik yang tidak analitiknya gitu ya. Jadi selalu seperti itu ya. Oke, pembahasan untuk deret Laurent dicukupkan sampai sekarang. Untuk pertanyaan bisa kalian lakukan di grup WhatsApp ya. Terima kasih.